Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam seri kebenaran kabar baik dengan tema bertanggung jawab untuk hidup benar. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Itu sebabnya janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bisa berubah oleh pembaruan budi sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kebenaran itu berarti berdiri sebagai orang benar di hadirat Tuhan. Nah, kita menerima kedudukan kita sebagai orang benar di hadapan Allah itu adalah melalui Kristus. Jadi yang mana Kristus telah memenuhi semua syarat hukum untuk menggantikan tempat kita. Kristuslah yang telah membenarkan kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bagaimana kita mengetahui kunci tentang kehidupan yang benar sebagai orang Kristen? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita haus dan lapar akan Kristus. Itu merupakan kebenaran kita. Injil Matius 5 ayat 6 mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Injil Matius 6:33 juga mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di dalam Alkitab Allah telah memberikan banyak undangan kepada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan lapar dan haus akan kebenaran? Saat kita berada di tempat yang kering dan panas untuk jangka waktu yang lama, pasti kita akan merasa haus. Dan kita akan memberikan semua yang kita miliki untuk mendapatkan seteguk air. Dan tentunya kita bersedia untuk menempuh jarak yang jauh untuk mendaki bukit batu yang tentunya itu bisa melukai tangan dan lutut kita hanya untuk mendapatkan air. Nah, apakah Anda benar-benar lapar dan haus akan kebenaran? Apakah Anda benar-benar ingin menyingkirkan hidup Anda yang penuh dosa dan rusak? Apakah Anda ingin menjadi murni dan suci lebih daripada yang lain? Bersediakah Anda mencari kebenaran dan keadilan walaupun Anda mungkin akan terluka dalam masa pencarian itu? Lapar dan haus akan kebenaran tidak hanya dipraktekkan dalam hal mencari Tuhan saja, tetapi juga dipraktekkan kepada saudara-saudara kita seiman. Jika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan merasa terluka dengan adanya kejahatan dan masalah-masalah moral di dunia ini. Kita tidak akan tinggal tenang ketika seseorang diperlakukan sewenang-wenang karena ketidakadilan. Kita benar-benar diperintahkan untuk lapar dan haus akan kebenaran. Kita harus mengutamakan untuk mencari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak bisa berhenti lagi. Kita harus menjadi alat kebenaran dan keadilan Allah. Kita juga harus mencari kebenaran dengan sesama kita. Dan apakah upah kita? Kita akan dipuaskan. Ketika Anda merasa sangat panas dan kering, maka Anda akan mencari dan mencari sampai akhirnya menemukan air. Lalu Anda akan mengambilnya, setetes air yang mengalir melalui tenggorokan. Dan kemudian Anda minum dan minum lagi, membuat Anda merasa dipuaskan. Banyak orang lapar dan haus akan dunia. Mereka menginginkan kuasa, uang, kemasyhuran, dan perhatian. Akankah mereka dipuaskan dengan hal tersebut? Firman Tuhan tidak mengatakan hal yang demikian. Kita hanya akan dipuaskan jika kita lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Injil Matius 5 ayat yang ke-6. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi dengan kebenaran yang jauh lebih baik dari apapun yang mereka miliki.
Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran harus berbalik kepada Kristus. Ketika kita menerima Kristus di dalam hidup kita melalui iman, kita diisi dengan kebenarannya. Ini merupakan awal dari hidup baru kita. Hari demi hari saat kita mencarinya, Ia menuntun kita untuk bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi di dalam gambarnya. Untuk menemukan bagaimana hidup di dalam Kristus menuntun kita kepada perubahan pikiran kita, Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua menjawab semuanya itu. Kiranya kebenaran ini boleh menolong kita semua. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home. Tuhan Yesus memberkati.